memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Karena orang itu kalau cuma Islam tuh tak cukup. Yang penting Islam, gak ada macam itu. Setelah berislam, karena Islam ini bermacam-macam. Ada Islam yang baik, ada Islam yang tak baik. Kita ini wajib mengikuti Islam yang baik. Dan tak bagi, kita ini tak boleh mengikuti Islam yang tak baik. Wahabi itu Islam yang tak baik. Kita wajib mengikuti Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Jangan ragu-ragu. Ada lagi. Ustaz, kalau kita berimamkan orang tu dapat Wahabi, jadi yang makmum tu kira macam mana, sah ke tak sah solat tu? Kalau orang sholat berjamaah imamnya Wahabi itu sah, tapi hukumnya makruh. Apakah dapat pahala berjamaah? Sebagian ulama bilang gak dapat pahala berjamaah, lebih bagus sholat sendirian. Ada yang bilang dapat pahala tapi sedikit sekali. Jadi kalau cari imam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi. Tuh. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Ada saya jumpa sahabat saya. Dia kata kalau zikir bergoyang ataupun berdiri hadrah, dia kata Nabi tak buat. Kalau zikir bergoyang atau hadrah atau berdiri Nabi tak buat. Di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah memuji ulul albab, orang-orang yang punya akal. Siapa orang yang punya akal? Mereka yang senantiasa berzikir pada Allah waktu berdiri, waktu duduk-duduk, dan waktu tiduran. Pada lambung mereka dipuji. Masa Nabi tak buat zikir berdiri? Kata Sayyidah Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari, kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah ini selalu berzikir pada Allah dalam semua masa. Rasulullah tak duduk terus, ada berdiri, ada berjalan, zikir terus. Kalau masalah zikir bergoyang, gak apa-apa zikir bergoyang. Mengapa gak apa-apa? Ya memang zikir gak apa-apa, biar semangat bergoyang. Gak apa-apa. Dan ada hadisnya, ada hadis hasan atau sahih, sabda Rasulullah SAW, aktsiru zikrallah hatta yaqulu innaka majnun. Perbanyak zikir pada Allah sampai orang-orang munafik cakap, berbual-bual, kamu orang gila. Kalau orang dianggap orang gila karena banyak zikir, itu berarti zikirnya bukan zikir tenang. Karena kalau orang zikir cuma tenang, tidak dianggap orang gila. Tapi kalau sampai goyang-goyang, gila itu. Maksudnya gila zikir. Ini dalilnya zikir goyang. Artinya apa? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada zikirnya pula. Wahabi ini juga ya, mereka yang suka berbual-bual Wahabi ini, suka cakap. Kata mereka, kalau goyang-goyang sambil berdiri tak ada dalil. Atau misalnya waktu baca ya Nabi berdiri tak ada dalil. Tak ada dalil macam mana? Itu kan memuji Rasulullah. Para sahabat ketika bersyair memuji Rasulullah berdiri.
Dan orang bernyanyi juga berdiri. Coba tengok di KL, kalau ada konser atau apa, artis-artis bernyanyi. Kalau artis Malaysia yang terkenal, siapa itu? Nurhalisa, berdiri terus itu. Saya sejak kecil dulu tahu itu. Karena saudara-saudara pulang kerja dari sini bawa kaset Nurhalisa. Wah, ini Malaysia pandai nyanyi. Dan ini tak ada orang artis nyanyi duduk-duduk. Mengapa? Namanya nyanyi, ya berdiri. Dan ini ketika Raja Salman, kan Wahabi kan, kedatangan tamu dari Amerika, Donald Trump. Siapa Donald Trump? Dia joget-joget itu, kan pedang. Tak dibid'ahkan sama Wahabi. Tak dibid'ahkan. Wahabi ini saudara pemecah belah umat. Mereka ini umat Islam dibid'ahkan, disesatkan untuk memecah belah. Tapi kalau sultan mereka yang melakukan tak bid'ah, disunnahkan oleh mereka. Ini mereka ini ya bahaya Wahabi ini. Ada lagi? Nah ya, ya ini nih budak-budak nih. Oh tar, itu dulu yang lebih tua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan saya tolong tanya kan. Di hal pernikahan, maknanya kalau nikah tu katalah suami ni Wahabi, mula-mula dia tak tahu kan. Tapi tengok pula gaya dia jadi Wahabi, macam mana tu Ustaz? Menikah dengan orang Wahabi itu hukumnya sah tapi makruh. Sebagian ulama ada yang cakap haram, tapi sah. Kalau asalnya tak tahu, dia mengaku ahlus sunnah, boleh batal itu. Kamu dulu katanya ahlus sunnah kok Wahabi, ayo batal, tak apa-apa macam itu. Tapi kalau tahu ya diajaklah ke ahlus sunnah wal jamaah, diajak. Tapi sah memang ya. Tapi kalau mau kawin jangan cari Wahabi, karena yang ahlus sunnah banyak yang belum kawin. Ya ini nih budak-budak nih. Kalau Wahabi mati sembahyang tak apa. Tapi biar mereka aja lah yang sembahyang. Karena memang apa namanya, tak dianjurkan menghadiri jenazahnya ahli bid'ah itu. Khawatir orang tertipu dengan mereka. Wala tashhadu janaizahum. Jangan hadiri jenazah mereka. Tak payah datanglah, kecuali kalau kerabat atau saudara ada harapan saudara-saudaranya ikut ahli sunnah wal jamaah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekarang ni saya dengar bekah dari pusat lingkungan Wahabi. Pasal ayah ini, contoh yang terbaru, imam di penjara, banyak imam yang ditangkap di Mekah dan dekat. Mekah ini dikuasai Wahabi sudah lebih 100 tahun, bukan cuma sekarang. Kok baru dengar? Cuma akhir-akhir ini, sejak masanya Raja Abdullah, sebagian imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada yang ahlus sunnah. Tak semuanya Wahabi. Cuma setelah sekarang ini yang menjadi putra mahkota ini, siapa namanya? Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ini menjadi putra mahkota dengan mengkudeta, menjatuhkan 2 orang. Awal mula yang dijatuhkan pamannya, lalu lepas itu abang sepupunya. Nah, dia ini menjadi putra mahkota dukungan Amerika dan Israel. Karena dukungan Amerika dan Israel, janjinya kalau dia jadi putra mahkota, Saudi Arabia ini perlu diliberalkan. Ada bioskop, ada maksiat, ada ini. Akhirnya khotib-khotib di Masjidil Haram nyindir itu, di penjara. Nah, kalau khotib yang di penjara sama Saudi itu benar itu.
Tak salah. Jadi Ustaz, yang jemaah yang datang semayang di Madinah dan Mekah tu imam kalau Wahabi itu jangan semayang Ustaz. Ya kan sekarang ini imamnya ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Wahabi. Kita kan tak tahu pasti ini yang Aswaja apa yang Wahabi. Ya mungkin yang Ahlus Sunnah sembahyang aja dah kalau ke sana. Kan kalau tahu yang makruh, kalau tak tahu tak makruh. Anggap aja itu yang Ahlus Sunnah. Kalau kita pergi umroh atau haji, biar tak makruh. Ini yang Ahlus Sunnah mungkin ini. Boleh paham? Ada lagi. Dah. Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah, mayoriti umat Islam, bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tak baik. Ini menurut mayoriti umat Kalau menurut Wahabi, semua bid'ah sesat, semuanya masuk neraka. Ini kalau mereka. Mana yang kuat? Yang kuat adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah yang membagi bid'ah menjadi dua, dasarnya Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi, kira-kira 350 hadis. Hadisnya banyak. Wahabi yang tak mau bid'ah hasanah, hadisnya cuma satu, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Sementara ratusan hadis yang lain ditinggalkan oleh mereka. Karenanya para ulama ahli hadis, misalnya Imam Nawawi dalam syarah Muslim, ketika mensyarah membentangkan hadis kullu bid'atin dhalalah, kata beliau qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah hadza 'amun makhsus. Hadis ini semua bid'ah adalah sesat. Ini adalah lafaz yang umum. Ini kata-kata ucapan yang umum, tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Jangkauan hukumnya dihadkan gitu. Ini kata para ulama. Ulama ahli hadis memahami macam itu. Wahabi ambil hadis ini tapi memahami tak ikut pemahaman para ulama ahli hadis. Karenanya Wahabi bukan ahli hadis. Walaupun ada ya di Malaysia ini orang Wahabi, saya ahli hadis, dokter hadis, gak mau sama hadis dhaif. Bukan ahli hadis. Dia yang benar adalah ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Karena gak ikut semua hadis, hanya sebagian kecil hadis yang dia ikuti. Saya pernah debat dengan mereka di Indonesia tahun 2011, bicara tentang bid'ah. Saya bentangkan bid'ah dibagi dua, ini hadisnya banyak. Ternyata saya tanya sama dia, kamu tak mau bid'ah hasanah ikut siapa? Saya ikut ahli hadis kiai, katanya. Loh, ahli hadis kok hadisnya cuma satu? Kita ini tak ngaku ahli hadis tapi hadisnya banyak, kamu cuma satu. Akhirnya diam. Berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa kiai? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Jadi macam itu. Ada lagi? Oh, ada. Saya mengenai dengan ada dalil mengatakan Wahabi ini dia menghalalkan darah ahli sunnah. Wahabi ini memang menghalalkan darah umat Islam. Umat Islam di luar Wahabi dianggap halal, boleh dibunuh, hartanya boleh diambil. Alasannya apa? Mereka merubah ajaran Al-Quran. Yang tak syirik mereka syirikkan. Dan apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum
rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, tapi ini kenapa Rasulullah khawatir? Ternyata orang ini hanya pandai baca, tak ngerti maknanya. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika dia kelihatan indah karena Al-Quran, dia kalau jadi imam suaranya sedap sangat. Orang-orang sampai senang, sampai ngantuk-ngantuk karena sedap. Wasara rid'an lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Jadi imam, ngajar tahfidz Al-Quran, ngajak orang ke masjid. Lalu apa yang terjadi? Karena tak ikut para ulama, tak mengerti Al-Quran, ghayyarahu ila masya Allah. Dia merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia melepaskan dirinya dari Al-Quran. Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya yang muslim dengan pedang. Waramahu bisyirki. Tetangganya dia syirikkan. Sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi. Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang paling berhak dianggap syirik? Yang lebih berhak dianggap syirik? Apakah yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah bersabda, balir rami. Justru yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Jadi di sini ada orang pandai Al-Quran, suaranya bagus, mengajak pada Islam, menjadi penolong Islam, jadi imam, jadi ini. Tapi dia merubah ajaran Al-Quran. Yang tak syirik dia syirikkan. Karena ada amalan tak syirik dia syirikkan. Saudaranya yang muslim dia syirikkan, lalu dia bunuh. Siapa ini? Ini adalah orang Wahabi. Dan itu Daesh. Daesh ini gambaran dari Wahabi yang dulu. Wahabi itu kalau original itu yang Daesh ini. Kalau cuma berbual-bual bid'ah syirik, itu namanya Wahabi abal-abal. Wahabi KW-KW, apa namanya? Kalau tak asli itu apa namanya Ustadz? Kalau tak ori, apa kebalikannya ori? Hah? Itu Wahabi tiruan, tak asli itu. Wahabi di Malaysia tak begitu asli. Karena hanya mensyirikkan, menyesatkan, tak membunuh orang. Kalau sampai membunuh orang itu asli. Saya 2 bulan lepas bagi ceramah di Bima, Nusa Tenggara Barat di pondok. Kiainya cakap, kiai di pondok kami ini malam Jumat mengadakan maulid. Setiap kami maulid ya Nabi, karena tetangga sebelah tak suka maulid, mereka Wahabi. Alhamdulillah tiap malam Jumat ada batu bata dari sana melayang ke sini. Saya terangkan, setelah saya menyampaikan hadis tadi, saya bilang, beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba mereka punya bom melayang ke sini. Mereka merubah ajaran Al-Quran, yang tak syirik disyirikkan. Ini sudah ada di dalam hadis. Dan di dalam hadis sahih sabda Rasulullah SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Orang Wahabi ini suka membunuh orang-orang Islam, tapi mereka membiarkan para penyembah berhala. Orang kafir dibiarkan pada mereka. Mengapa? Karena Wahabi ini memang yang mendirikan Inggris tuh di belakang Wahabi ini. Ya walaupun mereka tak ngaku, tapi kerajaan Saudi Arabia berdirinya Inggris.